Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar untuk seluruh penonton video saya dari Sabang sampai Merauke? Semoga selalu diberi keberkahan, rahmat, dimudahkan segala urusannya, dimudahkan rizkinya, serta diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk orang-orang yang belum mendapatkannya. Kembali dalam video kali ini, saya akan mengulas terkait klan Ba'alawi. Kali ini saya akan membahas salah satu ceramah dari Habib Jindan, di mana dalam suatu kesempatan Habib Jindan membuat satu pernyataan atau melontarkan satu pernyataan dalam ceramahnya, di mana Habib Jindan mengatakan bahwa orang yang merokok ini bisa mati su'ul khotimah, dan barang siapa yang belum bertobat dari merokok kemudian mati, maka matinya su'ul khotimah. Atau sudah bertobat tapi belum 40 hari kemudian mati, maka matinya su'ul khotimah. Nah, dari pernyataan Habib tersebut, saya tertarik untuk mengulas serta membahas hukum rokok menurut pandangan fikih. Karena segala sesuatu, segala hukum yang berkaitan dengan persoalan-persoalan agama, ini ya kita merujuk pada fikih. Tidak boleh berasumsi secara pribadi. Namun sebelum masuk pada topik pembahasan, untuk seluruh penonton dari manapun kalian yang belum subscribe channel saya, silahkan tekan tombol subscribe, kemudian like, serta share video ini ke teman-teman kalian semua, agar yang belum tahu menjadi tahu. Yakinlah bahwa munculnya channel ini semata-mata untuk memberi edukasi kepada seluruh muslim di Indonesia pada khususnya, dan kepada seluruh muslim di dunia pada umumnya, agar tidak terjerat oleh doktrin-doktrin sesat yang dibawa oleh klan atau golongan yang mengaku sebagai keturunan Rasul dengan mengatasnamakan agama. Ini saya membuat video ini sambil ngerokok, karena ini topiknya topik rokok, dan Habib Jindan mengatakan bahwa rokok itu haram, dan barang siapa yang mati itu mati dalam kondisi menjadi perokok, maka matinya su'ul khotimah. Dan saya bantah, sekaligus saya membuat satu pernyataan sambil merokok, sambil ngerokok, ini sambil ngopi juga. Sebelum masuk pada pokok pembahasan, saya akan tampilkan satu video dari Habib Jindan yang membuat satu pernyataan bahwa seorang perokok matinya su'ul khotimah, dan barang siapa yang belum bertobat dari merokok kemudian meninggal, maka matinya su'ul khotimah. Atau yang sudah bertobat belum 40 hari kemudian meninggal, maka matinya su'ul khotimah. Berikut videonya saya tampilkan sehingga penonton bisa menyimak. Setelah itu akan saya komentari. Dan di antara kemaksiatan, di antara perbuatan tercela yang menjadi musibah umum, baik itu di Indonesia ataupun di negeri-negeri lainnya, adalah daripada kemaksiatan merokok. Daripada kemaksiatan merokok. Yang mana rokok tersebut ini merupakan bencana yang banyak menimpa kaum muslimin. Yang mana yang ditimpa bukan hanya orang awam saja, bahkan pondok-pondok pesantren, sekolahan, orang tua, anak muda, laki, perempuan, mereka pun juga terkena daripada musibah merokok tersebut. Al-Imam Al-Husain ibn Syekh Abi Bakar bin Salim, beliau termasuk ulama yang mengharamkan daripada menghisap rokok tersebut. Beliau menyatakan di dalam ucapannya, barang siapa yang meninggal dunia dan dia belum bertaubat dari menghisap rokok, dia belum bertaubat dari perbuatan menghisap rokok, atau baru bertaubat tapi belum 40 hari, maka disebutkan biasanya orang tersebut meninggalnya su'il khatimah. Biasanya orang tersebut meninggalnya su'il khatimah. Meninggalnya su'il khatimah.
Waliyadzubillahi min dzalik. Sampai begitu katanya beliau. Setelah penonton melihat video ceramah dari Khabib Jindan, maka saya akan masuk pada inti pembahasan, di mana ketika dikatakan bahwa rokok itu haram, dan barang siapa yang mati dalam kondisi masih menjadi perokok itu su'ul khotimah, apa korelasinya antara merokok dengan mati su'ul khotimah? Tentu tidak ada korelasinya sama sekali. Ketika tidak ada korelasinya sama sekali, maka jangan sekali-kali membuat satu fatwa yang kontroversial, dan itu menyimpang dari seluruh pandangan ulama fikih. Karena rokok ini menurut pandangan ulama fikih ini terbagi menjadi 3 hukum. Artinya ada yang mengatakan hukum haram, ada yang mengatakan hukum makruh, dan ada bahkan yang mengatakan justru itu sunnah, itu ada, atau bahkan mubah, itu ada. Karena rokok sendiri itu bukan pokok dzatiyah yang bisa dihukumi, karena rokok itu adalah sarana yang nanti akan menimbulkan hukum. Ya tergantung sarana itu mau dibawa kemana. Ketika sarana itu dibawa ke hal maksiat, maka merokok itu menjadi haram. Ketika sarana itu dibuat untuk hal yang terkena hukum makruh, ya rokok menjadi makruh. Dan ketika rokok itu justru menimbulkan kebaikan, ini rokok bisa dihukumi sunnah. Pada intinya rokok itu hukumnya ikhtilaf. Ada yang mengatakan haram karena melihat sisi bahwa rokok itu bisa menimbulkan penyakit. Ada yang mengatakan bahwa rokok itu makruh karena tidak secara jelas bahwa rokok itu mengandung penyakit. Ada yang mengatakan rokok itu sunnah ketika rokok itu justru mampu mendatangkan kebaikan. Dan apa yang saya sampaikan ini berdasarkan kitab. Artinya saya akan merujuk pada kitab-kitab fikih yang kemudian teksnya akan saya tampilkan di layar, bahwa saya menyanggah pernyataan dari Khabib Jindan. Ini bukan pendapat pribadi, tetapi berdasarkan pandangan ulama fikih. Ya kalau menurut pandangan saya, ini pandangan saya, oke lah dikatakan bahwa merokok itu bisa menimbulkan penyakit paru-paru. Tetapi yang tidak merokok juga banyak yang terkena penyakit paru-paru. Justru yang tidak merokok ini seringkali terkena penyakit rupa-rupa malah. Nah ini berarti kan rokok itu tidak secara langsung menimbulkan penyakit. Saya akan membaca kitab, ini kitab Ba'alawi loh yang akan saya baca. Kitab Bughyatul Mustarsyidin. Jadi saya ini tidak anti dengan kitab Ba'alawi. Ketika hukum atau pernyataan yang termuat dalam kitab-kitab Ba'alawi ini selaras dengan Al-Quran, hadis, atau dengan ijma'ul ulama, ini saya pakai. Tetapi ketika pernyataan atau hukum dalam kitab Ba'alawi itu ternyata menyimpang, ya saya kritisi. Artinya saya tidak anti dengan kitab Ba'alawi, tetapi saya anti dengan pernyataan-pernyataan menyimpang yang termaktub dalam kitab-kitab Ba'alawi. Dan kali ini terkait hukum rokok, saya sepakat dengan apa yang tertulis dalam kitab Bughyatul Mustarsyidin halaman 260. Itu kitab ini kan kitab karya Abdurrahman Ibnu Muhammad Ibnu Husain Ibnu Umar Ba'alawi. Saya baca penggalan teksnya sebagai berikut. Lam yarud fit tumbaki hatisun anhu wala asarun an ahadin minas salaf. Walladhi yadharu annahu inna arada lahu ma yukhrimuhu binisbati liman yadurruhu fi aqlihi au badanihi faharamun. Kama yarumu al asalu alal mahruri watinu liman yadurruhu.
Waqad ya'radu lagu ma yubihuhu bal yasiruhu masnunan kama idzas ta'ala li tadawi biqauli sikotin au tajribati nafsihi bi annahu dawaun lil illati allati syarabalaha kat tadawi bin najasati ghairi sorfil khamri wa hisuhola antil kal awaridi fahuwa makruhun. Idil khilafu al qawiyyu fil hurmati yufidul karohah. Artinya apa? Artinya tidak ada hadis mengenai tembakau dan tidak ada asar, ucapan atau tindakan dari seorang pun di antara para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jelasnya, jika terdapat unsur-unsur yang membawa mahdorot bagi seseorang pada akal atau badannya, maka hukumnya adalah haram. Sebagaimana madu itu haram bagi orang yang sedang sakit demam. Dan lumpur itu haram bila membawa mahdorot bagi seseorang. Namun kadangkala terdapat unsur-unsur yang mubah tetapi berubah menjadi sunnah, sebagaimana bila sesuatu yang mubah itu dimaksudkan untuk pengobatan berdasarkan keterangan terpercaya atau pengalaman dirinya bahwa sesuatu itu dapat menjadi obat untuk penyakit yang diderita, sebagaimana berobat dengan benda najis selain khamar. Sekiranya terbebas dari unsur-unsur haram dan mubah, maka hukumnya makruh, karena bila terdapat unsur-unsur yang bertolak belakang dengan unsur-unsur haram, itu dapat difahami makruh hukumnya. Jadi jelas bahwa rokok ini hukum ikhtilaf. Bisa terkena hukum haram ketika penghisapnya. Ini dengan ketika menghisap rokok, ini akan menjadikan mahdorot untuk kesehatannya. Misalnya, orang punya penyakit asma, kemudian merokok, asmanya tambah kambuh parah. Nah ini berarti merokok untuk orang yang punya penyakit asma, ini haram hukumnya. Tetapi ketika merokok, itu di situ justru menjadi obat. Ada soalnya, orang yang sudah pecandu rokok, ini ketika tidak merokok atau kehabisan rokok, ini malas, tenaganya hilang, sehingga bekerja menjadi lemes. Padahal bekerja itu kan mencari nafkah, misalnya menghidupi keluarga, menghidupi anak dan istri. Tetapi ketika dengan merokok itu menjadi semangat, kerjanya giat. Nah ini merokok yang semacam ini justru bisa terkena hukum sunnah. Jadi hukum rokok itu hukumnya tergantung orang yang menghisapnya. Ketika Habib Jindan mengatakan rokok haram, orang yang merokok matinya su'ul khotimah, bahkan yang belum bertobat dari merokok kemudian meninggal, maka meninggalnya su'ul khotimah. Ini pernyataan yang konyol, yang tidak berdasar. Ya orang yang tidak punya ilmu kok naik podium ceramah, yang ngawur, tidak berdasarkan pandangan-pandangan ulama. Karena tidak ada satupun hadis ataupun satu pernyataan dari sahabat-sahabat Nabi yang mengatakan hukum rokok. Ketika Habib Jindan mengatakan barang siapa yang belum bertobat dari merokok maka matinya su'ul khotimah, sementara merokok itu bukan perbuatan maksiat, kenapa harus bertobat? Kan begitu. Oke, yang merasa tidak suka rokok kemudian tidak merokok, ya itu nggak masalah. Tetapi yang suka merokok kemudian merokok, ini juga nggak masalah sepanjang itu tidak merusak kesehatannya, karena hukumnya ikhtilaf dan kesepakatan ulama rokok itu hukumnya makruh. Itu satu ya, saya nukilkan dari kitab Bughyatul Mustarsyidin, kitab Ba'lawi itu halaman 260. Kemudian sebagai penguat, saya kutipkan lagi satu kitab. Ini fatwa dari Mahmud Saltu di dalam kitab Al-Fatawa halaman 383, halaman 384 dengan teks sebagai berikut. Inna tabahu fahakama ba'duhum
bihalihi nadron ila annahu laisa muskiron wala min sya'nihi ayaskaro wa nadron ila annahu laisa doron likulli man yatanawaluhu wal aslu fi mislihi ayakuna halalan walakin tatra'u fihi al hurmatu bin nisbati faqat liman yadurruhu wa yata'affaru bih wa hakama ba'dun akharu bi hurmatihi au karahatihi nadron ila ma urifa anhu min annahu yahdusu dhi'afan fi sihhati syaribihi yufkituhu syahwatu ta'ami wa ya'radu ajhazatahu al hayawiyah au aktsaroha lil khalali wal ittirab. Ini tentang tembakau. Sebagian ulama menghukumi halal karena memandang bahwasanya tembakau tidaklah memabukkan dan hakikatnya bukanlah benda yang memabukkan. Di samping itu juga tidak membawa mahdharat bagi setiap orang yang mengkonsumsinya. Pada dasarnya, semisal tembakau adalah halal, tetapi bisa jadi haram bagi orang yang memungkinkan terkena mahdharat dan dampak negatifnya. Sedangkan sebagian ulama lainnya menghukumi haram atau makruh karena memandang tembakau dapat mengurangi kesehatan, nafsu makan, dan menyebabkan organ-organ penting terjadi infeksi serta kurang stabil. Jadi dalam kitab Al-Fatawa ini justru rokok dihukumi mubah karena dipandang bahwa rokok ini tidak menimbulkan bahaya. Tetapi dikatakan juga ada yang mengatakan makruh karena merokok bisa menimbulkan mengurangi kesehatan, nafsu makan, dan menyebabkan organ-organ penting terjadi infeksi serta kurang stabil. Jadi mentoknya dalam kitab Al-Fatawa ini adalah hukumnya mubah, kemudian ketika dipandang ada sedikit mahdharat, itu menjadi makruh. Kalaupun dipandang sebagai hukum haram, ini bagi orang-orang khusus, orang-orang yang ketika menghisap rokok, maka akan justru penyakitnya timbul atau memperparah penyakitnya. Nah ini hukumnya menjadi haram. Sebenarnya hukum rokok itu nggak beda jauh dengan hukum kita makan sambal. Sambal itu pada dasarnya hukumnya halal, boleh. Tetapi untuk orang-orang khusus yang punya pencernaan yang tidak baik, ketika mengkonsumsi sambal kemudian pencernaannya menjadi sakit, ya itu sambal menjadi tidak baik dikonsumsi. Tetapi bagi orang yang tidak apa-apa, pencernaannya sehat-sehat saja, dengan mengkonsumsi sambal ini tetap sehat saja, ya ini nggak masalah. Itu sama sebenarnya hukumnya. Jadi jangan dibesar-besarkan masalah rokok. Rokok diharamkan, orang yang merokok disebut mati su'ul khotimah. Sekarang saya tanya, dampak merokok dan dampak ndawir itu bahaya mana? Ya kan? Pada nyatanya rokok itu justru bisa menyambung silaturahmi, rokok itu justru bisa mendekatkan teman yang jauh menjadi dekat, dan sering saya alami lagi dalam perjalanan, kemudian kehujanan, kemudian berteduh. Di situ juga ada orang berteduh. Untuk membuka obrolan baru, ini biasanya kan dengan menawarkan rokok dulu. Ngerokok enggak mas? Ngerokok enggak pak? Nah, dari mulai menawarkan rokok sebatang, ini akan meluncur obrolan-obrolan yang menjadi kita akrab dan saling kenal. Nah, di situ ada manfaatnya. Nah, bagi yang tidak merokok ya adanya diam-diaman, artinya berteduh dengan orang lain. Itu diam-diaman, mau membuka obrolan berat. Itu salah satu manfaat yang sering saya alami. Kemudian, saya juga punya jamaah ngaji, di mana ketika pengajian dimulai atau belum dimulai, ini rata-rata ngopi dan ngerokok. Dan mereka juga hikmat, artinya mendengarkan pengajian sambil ngerokok dan ngopi. Nah itu rokok yang mendatangkan manfaat, di samping menyambung silaturahmi, kemudian di situ mengakrabkan dan mendengarkan pengajian juga menjadi hikmat, santai, ya kan?
Jadi jangan dibesar-besarkan. Bahaya mana merokok dengan mengaku sebagai keturunan Rasul padahal bukan keturunan Rasul? Tentu lebih bahaya mengaku sebagai keturunan Rasul karena hadisnya jelas itu. Barang siapa yang mengaku keturunan dari seseorang padahal dia tahu bukan keturunannya, ya maka sanksinya neraka kan. Itu. Jadi Habib Jindan ini, ya saya katakan nol ilmu lah. Orang nol ilmu kok dikasih panggung, kemudian ceramah, ya menyesatkan. Kalau jamaahnya itu ada yang pintar ngaji itu ya senyum-senyum sendiri itu. Ya orang kayak gitu kok dipanggil suruh ceramah kan ngaco. Untuk menguatkan lagi, saya kutipkan satu pandangan dari Profesor Dr. Wahbah Az-Zuhaili di dalam kitab Al-Fiqih Al-Islami wa Adillatuh. Ini ada di jilid 6 halaman 166 sampai halaman 167. Teksnya sebagai berikut. Al-qahwatu wa dukhanu su'ila sahibul ubabi as-syafi'iyu anil qahwati fa'ajaba lil wasaili hakmal maqasidi fa'in qasadat lil i'anati ala kurbatin kanat kurbatun au mubahun wa mubahatun au makruhun wa makruhatun au haramun fa muharramatun wa yadahu ba'dul hanabilati ala hadha tafdil wa qala syaihu mar'i ibn yusufa al-hambali sahibu khoyatil muntaha wa yatajihu halla syurbit dukhoni wal qahwati wal aula likulli dhi muru'atin tarokahuma. Jadi menurut Profesor Zuhbah Zuhaili bahwa masalah kopi dan rokok ini penyusun kitab Al-Ubab dari madhab Syafi'i ditanya mengenai kopi, lalu ia menjawab kopi itu sarana, kopi adalah sarana hukum, setiap sarana itu sesuai dengan tujuannya. Ya, saya dari ketiga kutipan kitab yang saya sebut tadi, saya paling sepakat dengan apa yang dikatakan oleh penyusun kitab Al-Ubab yang dari madhab Syafi'i, bahwa kopi ini sebuah sarana hukum. Sarana itu mau dibawa kemana? Ketika sarana hukum itu dibawa untuk hal-hal maksiat, maka ngopi yang tadinya boleh ini menjadi haram. Tetapi ketika ngopi itu dibawa ke pengajian, ke tempat pertemuan-pertemuan yang bermanfaat, maka ngopi ini menjadi hal yang baik. Begitu juga dengan merokok. Nah, saya sepakat dengan pandangan dari Dr. Profesor Zuhbah Zuhaili ini. Jadi rokok dan kopi adalah sarana hukum, bukan yang terkena hukum. Sarana itu ibarat pisau. Saya contohkan pisau. Pisau ini pada dasarnya hukumnya mubah, boleh-boleh saja Anda membeli pisau. Tetapi ketika Anda membeli pisau, kemudian dipakai untuk maksiat, untuk menodong orang lain, untuk merampas harta orang lain dengan kekerasan, maka Anda membeli pisau itu hukumnya menjadi haram. Tetapi ketika Anda membeli pisau untuk hal-hal yang tidak bermaksiat, katakanlah untuk alat dapur, untuk mengiris buah, untuk mengiris bumbu-bumbu dapur misalnya, ya maka membeli pisau ini justru hukumnya sunnah. Jadi itu sarana. Kopi, rokok, pisau, dan apa saja itu sarana. Sama, Anda membeli jarum. Dulu kan ada istilah orang menyakiti orang lain dengan istilah santet atau sihir dengan memakai jarum kan. Ada itu ada. Nah, ketika Anda membeli jarum dengan tujuan untuk menjahit baju yang robek, maka membeli jarum itu baik. Tetapi ketika Anda membeli jarum kemudian dipakai untuk sarana maksiat, ya maka membeli jarumnya itu menjadi haram. Jadi status hukumnya itu tergantung tujuannya mau dibawa kemana. Ketika dibawa untuk hal yang maksiat, ya maka statusnya menjadi maksiat. Ketika dibawa untuk hal yang baik, ya menjadi hal yang baik. Sama juga dengan merokok dan ngopi. Ketika merokok dan ngopi tidak menimbulkan bahaya pada kesehatan tubuh kita dan justru mendatangkan manfaat, diantaranya menyambung silaturahmi,
kemudian yang tidak kenal menjadi kenal dengan sekedar menawarkan rokok pada orang di jalan, kemudian mengumpulkan jamaah sehingga bisa ngaji bareng-bareng karena sambil ngopi dan sambil merokok. Nah ini merokok dan ngopi ini menjadi lebih baik. Jadi kesimpulannya dari ketiga kutipan dari 3 kitab yang saya ambil, ini tidak ada yang ekstrim dalam mengatakan hukum rokok. Memang ikhtilaf pandangan rokok itu ada yang menghukumi haram, tetapi perlu dicatat haram untuk orang-orang yang ketika merokok justru penyakitnya parah atau justru menimbulkan bahaya pada kesehatan tubuhnya. Itu satu, catat. Kemudian rokok itu makruh. Pada dasarnya rokok itu makruh karena tidak ada hal yang membahayakan secara jelas di situ, sehingga makruh. Dan juga dihukumi mubah karena memang dipandang bahwa rokok itu tidak bahaya. Dan rokok justru bisa dihukumi sunnah ketika justru menimbulkan hal-hal yang bermanfaat serta baik. Lah, ketika saya membuat video sambil ngerokok dan saya menebar ilmu kepada pemirsa, lah ini salah satu merokok yang baik sambil ngopi misalnya. Ini salah satu merokok yang baik, ngopi yang baik, karena sambil ngaji, sambil menjelaskan hukum merokok dan hukum ngopi, sehingga penonton tahu hukum yang sebenarnya. Lah ini merokok dan ngopi yang baik. Jadi Habib Jindan itu ngaji lagi ya, biar pinter, sehingga ketika naik podium ini tidak malu-maluin. Masa iya sih orang yang merokok itu matinya su'ul khotimah? Nggak ada korelasinya antara rokok dan mati su'ul khotimah. Dan tragisnya lagi, barang siapa yang meninggal tapi belum tobat dari menghisap rokok, maka matinya su'ul khotimah. Atau sudah tobat tapi belum 40 hari, ini matinya juga su'ul khotimah. Itu dasar hukumnya ngambil dari mana? Hadisnya mana? Atau ayat Al-Quran mana? Nah, kalau pandangan pribadi tidak berdasar hukum, ya saya tolak. Karena agama ini butuh dalil. Hukum-hukum agama ini butuh dalil. Nah, ketika itu asumsi pribadi ya dipakai saja buat sendirinya. Jangan disebar. Semoga penonton paham apa yang saya sampaikan, bahwa rokok hukum ikhtilaf. Ada yang mengatakan haram, ada yang mengatakan makruh, ada yang mengatakan mubah. Bahkan ketika merokok dan ngopi menimbulkan manfaat yang baik, ini hukumnya menjadi sunnah. Dan kesepakatan ulama ini menghukumi bahwa merokok itu makruh. Jadi mentoknya makruh. Dilakukan ya nggak apa-apa, ditinggalkan ya lebih baik. Ya untuk penonton yang tidak suka rokok dan tidak suka merokok, ya bukan berarti kemudian membenci orang yang merokok, itu salah. Karena hukum rokok memang makruh, tidak sampai haram. Kan begitu. Semoga penonton paham apa yang saya sampaikan, dan penonton video saya makin hari makin cerdas, waras, dan akan menjadi tambah yakin bahwa Habib-Habib Alawi itu rata-rata nol ilmu, sehingga ngomongnya ngelantur, ngomongnya ngaco, tidak berdasarkan hukum-hukum Islam yang sebenarnya. Masa iya sih orang yang begitu disebut cucu Rasul? Masa iya sih orang yang seperti itu ngaku sebagai cucu Rasul? Tentu otak yang waras kan menolak. Saya akhiri kajian ini. Jika ada salah kata saya mohon maaf. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam waras untuk seluruh penonton video saya dari Sabang sampai Merauke.